Kamis, 4 September 2025, Ferdi Zeyrek Turnuvase kembali menyajikan laga menarik antara Manisa BBSK dan Merinos Volleyball. Pertandingan yang berlangsung ketat ini menjadi sorotan bukan hanya karena intensitasnya, tetapi juga karena penampilan luar biasa oposit anyar Manisa BBSK asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Dan yang menarik, pelatih Merinos Volleyball Giray Taigun, yang biasanya vokal memberi instruksi, sempat terdiam beberapa detik menyaksikan pukulan keras Megawati dan memberikan pujian. Seperti apakah beritanya? Inilah ulasannya. Ferdi Zeyrek Turnuvase kembali menghadirkan drama di lapangan voli ketika Manisa BBSK bertemu Merinos Volleyball. Sorotan utama bukan sekedar pada ketatnya laga, melainkan pada performa oposit baru asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, yang tampil penuh determinasi dan memaksa lawan terpana. Pertandingan ini merupakan penampilan ketiga Megawati bersama Manisa BBSK sejak resmi bergabung di awal musim. Jika di laga-laga sebelumnya ia masih beradaptasi dengan ritme tim dan pola serangan khas voli Turki, maka kali ini pemain berjuluk Megatron itu menunjukkan jati diri sesungguhnya. Setiap kali bola mengarah ke tangannya, ia mampu mengubahnya menjadi senjata mematikan. Spike kerasnya berulang kali menembus blok ganda Merinos. Bahkan sekali waktu bola hasil serangannya menyentuh lantai dengan suara keras yang membuat hall seketika riuh. Momen paling mencuri perhatian justru datang dari bench Merinos. Pelatih mereka, Giray Taigun, yang biasanya vokal memberi instruksi, sempat terdiam beberapa detik menyaksikan bagaimana Megawati dengan pukulan tajam bisa menembus blok kokoh Merinos yang biasanya sulit ditembus. Usai pertandingan, Taigun tak segan memberikan pujian. Megawati Hangestri adalah tipikal oposit yang jarang kami temui. Dia tidak hanya mengandalkan power, tetapi juga cerdas dalam membaca celah. Di momen-momen krusial, ia menunjukkan keberanian luar biasa. Bagi kami, itu sangat menyulitkan. Ujar Taigun dengan nada kagum. Keberanian Megawati untuk tampil konsisten sejak awal turnamen membuat publik Turki semakin penasaran dengan perjalanan karirnya. Bagi Manisa BBSK, kehadirannya bukan sekedar menambah kekuatan serangan, tapi juga menghadirkan sosok inspiratif yang menunjukkan bahwa hijab tak pernah menjadi penghalang untuk bersinar di level internasional. Ferdi Zeyrek Turnuvase 2025 kini memasuki fase yang semakin seru, dan performa Megawati dalam laga ketiga ini dipastikan menjadi salah satu cerita paling hangat dibicarakan sepanjang turnamen. Di sisi lain, Megawati Hangestri Pertiwi bisa membawa Manisa BBSK melejit ke Liga Sultan Lar? Akankah tren positif yang ditorehkan Megatron di Liga Voli Korea bisa terulang? Manisa BBSK merupakan tim promosi yang akan bersaing di kasta kedua Liga Voli Turki musim 2025 sampai 2026. Meski datang terlambat karena sebelumnya membela timnas Indonesia di ajang C5 League 2025 di Thailand dan Vietnam, kehadiran Megawati tetap dinilai sebagai transfer penting yang bisa mengubah peta persaingan. Bagi Megawati, perjalanan ini menjadi lembaran baru setelah 2 musim penuh warna di Liga Voli Korea. Tantangan yang menantinya di Turki tidak kalah berat, apalagi Manisa BBSK masih berstatus tim baru yang berusaha membangun reputasi di kancah voli Eropa. Namun justru disitulah letak daya tarik. Mampukah Megawati mengulangi efek dahsyat yang pernah diciptakan di Korea Selatan? Sorotan media Korea terhadap kepindahan Megawati membuktikan betapa besar dampak yang ditinggalkannya di negeri ginseng. Sportscan, salah satu media olahraga ternama Korea, bahkan menyebut bahwa Megawati mampu membawa atmosfer kompetisi voli Korea ke level berbeda. Megawati Pertiwi yang sebelumnya bermain di V-League bersama Red Sparks musim lalu, telah pindah ke Turki untuk memulai babak kedua karir volinya, tulis Sportscan. Selama memperkuat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada musim 2023 sampai 2024 dan 2024 sampai 2025, Megawati langsung menjelma sebagai bintang utama. Di musim debutnya, ia sukses mengantarkan Red Sparks lolos ke playoff setelah penantian 7 tahun.
Sementara pada musim keduanya, Megawati bahkan finish di posisi 3 besar pencetak poin terbanyak, serta membawa timnya hingga ke final playoff. Ia bermain untuk Red Sparks selama 2 musim hingga musim lalu, menjadi penyerang utama timnya. Musim lalu, khususnya, dia menunjukkan kehebatan yang luar biasa, menempati peringkat pertama hampir untuk semua efektivitas serangan kecuali mencetak poin. Dia berhasil memimpin dan membawa Red Sparks ke final kejuaraan, tulis Sportscan lagi. 2 musim tersebut membuat Megawati bukan hanya populer di Korea, melainkan juga dipandang sebagai salah satu ikon asing tersukses dalam sejarah V-League. Maka wajar bila kepindahannya ke Turki ikut dipantau. Media Korea bahkan menulis dengan nada penuh rasa penasaran. Akankah kejayaan yang dibawa Megawati di Korea bisa kembali terulang di Turki? Analisisnya, peluang Megawati untuk mengulang kesuksesan terbuka, tetapi dengan dinamika yang berbeda. Jika di Red Sparks, ia datang sebagai bintang asing yang langsung menjadi pilar. Di Manisa BBSK Megawati akan menjadi motor utama bagi tim promosi. Artinya, peran dan beban yang dipikul jauh lebih besar. Meski demikian, karakter permainan Megawati yang eksplosif, ditambah pengalamannya tampil di liga yang keras seperti V-League, diyakini bisa membuat Manisa BBSK bersaing. Liga voli Turki, meski berbeda atmosfer dengan Korea, memiliki tradisi kompetitif yang ketat, dan kehadiran Megawati bisa menjadi daya tarik baru. Di sisi lain, sorotan media Korea menandakan mereka masih menganggap Megawati bagian penting dari sejarah V-League. Mereka seolah ingin menguji, apakah efek Megatron hanya berlaku di Korea atau juga bisa mengguncang Eropa? Kesimpulannya, kehadiran Megawati di Turki adalah ujian besar untuk karir internasionalnya. Jika ia berhasil mengangkat performa Manisa BBSK, bukan tidak mungkin namanya akan dikenang tidak hanya di Korea, tetapi juga di panggung voli Eropa. Kini, publik tinggal menanti apakah julukan Megatron benar-benar akan kembali menggelegar di Liga Voli Turki seperti halnya di Liga Voli Korea. Di sisi lain, langkah kecil yang dilakukan Manisa BBSK dalam pertandingan pramusim Verdi Zeyrek 2025 tiba-tiba mencuri perhatian publik, bahkan memicu ucapan terima kasih dari penggemar voli Indonesia. Pasalnya, klub asal Turki itu memberikan perlakuan yang sangat sederhana tapi berarti kepada Megawati Hangestri Pertiwi. Perlakuan tersebut yaitu tidak memaksanya bermain penuh dalam satu pertandingan. Dalam laga melawan Altinordu, Rabu 3 September 2025 malam waktu Indonesia, Megawati hanya tampil di set pertama. Meski cuma bermain satu set, kontribusinya langsung terasa. Lewat servis-servis kerasnya, pevoli asal Jember itu mencetak 7 poin beruntun, mengubah skor dari 3-3 menjadi 10-3, sekaligus membangun momentum untuk kemenangan telak Manisa 25-13 di set pembuka. Setelah set pertama, pelatih Gorkem Kazan memutuskan untuk menyimpan Mega di bangku cadangan. Sepanjang 3 set berikutnya, Mega hanya menyaksikan dari sisi lapangan saat rekan-rekannya menyelesaikan pertandingan. Meski tanpa sang bintang di lapangan, Manisa BBSK tetap tampil solid dan akhirnya menutup pertandingan dengan skor 3-1. Meski ada yang mengkritik, keputusan pelatih ini juga menuai komentar positif dari netizen Indonesia. Bukan hanya soal strategi, tapi lebih kepada perhatian terhadap fisik dan mental Megawati.